para datuk-datuk, para leluhur negeri. Hari ini anak cucumu berdiri di sini untuk meminta izin dalam rangka menyampaikan orasi politik berhubungan dengan kemenangan pasangan Jargon Adil, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya generasi muda yang lahir dari kandung Amar Sekaru, Pulau Manawoko. Saya adalah generasi yang pandai merasa, bukan merasa pandai. Tidak layak saya selaku putra Manawoko berdiri di atas panggung lutut di negeri Mida ini. Karena saya tahu perjalanan bukan perjalanan sejarah, tetapi perjalanan dari titipan kata-kata dan bahasa dari ketumpuk orang tatua. Saya tidak lahir dan kemudian menerangkan sebuah sejarah, karena dengan identitas dan usia yang saya miliki, saya belum pantas untuk berbicara sejarah, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya berdiri di sini. Saya ingin menyampaikan bahasa-bahasa yang dititipkan oleh orang tatua kepada saya, sehingga di negeri Mida ini saya selaku putra Manawoko, saya harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Saya memahami betul perjalanan cerita dari orang tatua. Bapak Ibu, simpatisan dan pendukung Jargon Adil yang sungguh saya muliakan. Ada yang mengatakan di negeri kelahiran saya dengan berbagai macam ragam representasi 60%, 70%, bahkan kadang-kadang dong bilang tak salah jaga dong keluar sebagai pemenang di negeri Amar Sekaru. Panggung disediakan untuk mereka, tidak mereka gunakan sebaik-baiknya dalam rangka menyampaikan orasi politik terkait dengan kandidat mereka, malah sebaliknya mencaci maki, menghina negeri kami, saudara-saudara. Tidakkah mereka ketahui bahwa kekuasaan Raja Amar itu sampai di Kiai Aru, sampai di air besar, prasasti itu sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Siapa kalian hingga berani mencaci maki Raja Amar, hingga berani melecehkan negeri saya, negeri Amar Sekaru, Manawoko, saudara-saudara? Kalian tidak pantas untuk menyampaikan bahasa-bahasa itu. Raja Amar dikenal di mana-mana dengan kekuasaan dan kebesarannya, saudara-saudara. Siapa kalian? Kalian adalah pelacur-pelacur politik yang menjual harga diri negerinya untuk kepentingan perut sesaat, saudara-saudara. Mereka tidak sadar dari mana mereka berasal. Itulah kenapa di awal pembicaraan saya sampaikan bahwa saya adalah generasi Amar Sekaru yang pandai merasa, bukan merasa pandai, saudara-saudara. Berbagai macam cara, kata-kata, sabda-sabda yang keluar dari bibirnya melampiaskan bagaimana kepentingan pribadi mereka karena tidak tersalurkan, sehingga muncullah bahasa-bahasa kotor dari mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka bersandar di ranting yang kering, saudara-saudara. Hei, engkau yang di sana, iya, di sana. Engkau kami kenang tidak lebih dari sepotong besi tua, saudara-saudara. Masamu sudah selesai. Hari ini, ya, engkau yang di sana, engkau berada di dalam pemerintahan ini
saudara-saudara? Apakah karena kami masyarakat Mandalika sudah bisa menggunakan motor itu kegagalannya? Tentu tidak, saudara-saudara. Hari ini orang Gorong setelah keluar dari depan pintu langsung naik di atas motor, naik di atas mobil dengan bibir merah meriah, saudara-saudara. Ya, kalau dulu tidak, warga Bida kalau mau ke Katologa harus naik kendaraan motor. Walaupun dengan paras yang cantik setelah bersolek di rumah, sampai di ondor untuk tunggu kapal, lipstik semua sudah terhapus karena dihantam oleh ombak, saudara-saudara. Harus kita akui bahwa ada keberhasilan di negeri ini, saudara-saudara. Di kampung-kampung di Amar Sekaru sudah bisa menikmati 4G. Ketompu anak-anak yang ada sekolah di Ambon, dompu orang tutua rindu tinggal dompi di pantai sedikit. Dompi sini dompu anak pun. Alam pun turut merestui, alam pun turut menginginkan untuk kita kembali memberikan kepercayaan kepada Bapak Jauratu Abdul Mukti Kaliobas dan pasangannya Bapak Idris Sumarluntur untuk melanjutkan sisa-sisa rencana pembangunan yang tidak terselesaikan pada 5 tahun yang sekarang, saudara-saudara. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mau sampaikan sedikit sehingga generasi-generasi muda ini sadar bahwa yang namanya raja itu kita tidak boleh main-main dengan mereka. Negara adalah fenomena abad 20, saudara-saudara. Negara itu adalah sebuah fenomena baru. Kerajaan dan jauh saya ada ratusan tahun sebelum negara ini dibentuk, saudara-saudara. Mereka ada sebelum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jika kita berjalan dari Sabang sampai Merauke, di sana kita temui ada negara-negara kecil sebelum mereka disatukan oleh Bung Karno, lalu kemudian tercetuslah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, saudara-saudara. Negara-negara kecil itu siapa? Negara-negara kecil itu adalah kerajaan-kerajaan, saudara-saudara. Hari ini kita merasa berterima kasih kepada kerajaan-kerajaan itu, karena tanpa kerajaan-kerajaan itu hari ini kita masih dijajah, saudara-saudara. Kita masih di bawah sepatu kolonial, kita masih di bawah gilingan-gilingan dari penjajah, saudara-saudara. Itulah kenapa kepemimpinan seorang raja dalam mengelola sebuah birokrasi pemerintahan itu dia beda dengan birokrat-birokrat yang lain. Jau Mukti memimpin dengan hati, saudara-saudara. Itulah kenapa kami Amar Sekaru menjadi tumbal untuk kalian semua, saudara-saudara. Di Amar Sekaru belum ada. Kami belum bisa menikmati seperti saudara-saudaraku yang ada di negeri Mida. Kami belum bisa menikmati seperti saudara-saudaraku yang ada di Gorong Timur. Karena kami rakyat Amar Sekaru menyampaikan kepada Jau Barakati Abdul Mukti Kaliobas bahwa Jau bikin bayi perdorang dulu, karena dong kubudi perkotorang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lihat Gorong dulu, kasih senang garang dulu. Ketorang nanti dari belakang, insya Allah ketong berdoa semoga periode kedua ini baru ketorang Amar Sekaru bisa melihat dengan terang, saudara-saudara. Kami sadar bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Itulah kenapa kami mengalah. Kami Amar Sekaru mengalah bukan karena kami ditindas, bukan karena di Amar Sekaru itu ketong semakan, saudara-saudara. Siapa bilang Amar Sekaru itu susah? Siapa bilang Amar Sekaru itu miskin? Tidak. Mereka yang menyampaikan bahasa itu adalah
teman-teman. Mereka tidak sadar bahwa mereka mencaci maki tanah yang kemudian di situ tempat tumpah darahnya. Air yang mereka minum adalah air Amar Sekaru, saudara-saudara. Hari ini saya tampak gagah dan ganteng seperti ini, mohon maaf, karena tanah air Amar Sekaru, saudara-saudara. Mereka menyampaikan di daerah saya adalah daerah miskin. Berbicara itu pakai data, saudara-saudara. Jangan cuma asal ngomong. Kalau ngomong semua orang bisa ngomong. Ya, itulah kenapa yang mempengaruhi psikologis mereka untuk bertabrakan arah politik dengan kami adalah hanya karena dongseng dapat speed saja, saudara-saudara. Malu kaseng, malu kaseng. Harga dirinya hanya ditukar dengan sebuah speed fiber, saudara-saudara. Itulah kenapa mereka menjadi gila. Mereka terhipnotis dengan bahasa-bahasa yang vulgar dan mengkhianati tanah airnya sendiri. Ada satu dua orang di mana-mana mereka menyampaikan bahwa di negeri Amar Sekaru itu susah. Susahnya di mana? Kalau memang ngomong setiap hari stand, sepatu neces, rambu menila, ya memang mau ngomong susah karena ngomong saya kerja. Nah, bagaimana? Nomor berapa? Satu. Nomor berapa? Hidup adil. Di zaman ini ketika ada yang mengatakan bahwa negerinya susah, itu tanda-tanda orang malas, saudara-saudara. Mereka tidak tahu kerja. Mereka hanya seperti ini tapi tidak pernah sekalipun seperti ini. Ini harus jujur saya sampaikan, sehingga beta pun saudara-saudara yang mungkin hari ini dong terhipnotis dengan bahasa-bahasa mereka, itu bahasa omong kosong. Negeri kelahiran saya masih utuh, saudara-saudara. Kantong Ratu Abdul Mukti Kaliobas masih utuh. 13 dusun memberikan pernyataan sikap bahwa Amar Sekaru insya Allah kita bungkus untuk Ratu Abdul Mukti Kaliobas. Jika ada yang mengkampanyekan kesusahan, jika ada yang menyatakan bahwa negeri kami susah, itu tidak lebih daripada pelacur-pelacur politik yang hanya mencari sesuap nasi untuk menghidupinya dalam beberapa jam. Bayangkan, saudara-saudara. Maka pada kesempatan hari ini masih ada orator lain yang antri di belakang. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini di dalam benaknya telah memberikan keputusan politik. Itulah keputusan yang benar. Keadaan ini kita sudah tidak bisa membendung, saudara-saudara. Dari Twerinama, dari Siwalalat sampai ke Wakate, insya Allah tidak mendahului kekuasaan dan kebesaran Allah. Adil yang akan keluar sebagai pemenang, dan kita akan berdendang dengan syahdunya lagu kemenangan pada tanggal 9 Desember nanti, saudara-saudara. Mungkin cukup sekian dari saya. Kepada beta saudara semua, jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, maka dari tempat ini, tempat yang mulia ini, di tanah Bida ini, di tanah yang penuh dengan sejarah ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.